Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya habibana imam besar umat Islam. Dengan penuh rasa hormat pada malam yang sangat berbahagia ini, dialog maupun curhatan bangsa Aceh sudah sebenarnya Habib dari dulu kami sangat ingin yang seperti ini. Kami rakyat Aceh, lebih-lebih milenial muda ini ingin bersuara, ingin bersandar, ingin menyuarakan isi hati kami bangsa Aceh. Maka Habib dari arahan Habib tadi, bimbingan Habib singkat saja, yaitu hari ini Habib kita lihat rakyat Aceh kurang dipeduli oleh RI. Kenapa? Kalau bahasa gasarnya, kenapa sejahat itu mereka terhadap bangsa Aceh? Apa yang disembunyikan? Padahal isi bumi kami yang diangkat. Hanya sekian Habib. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Emang kalau generasi muda ya, nah, kalau nanya tuh saudara, singkat, padat, nusuk dalam. Alhamdulillah. Nah saudara, memang ada problem yang kita harus selesaikan bersama. Maaf, saya lihat memang pemerintah pusat, saya lihat, mudah-mudahan dugaan saya tidak benar, tapi saya merasa pemerintah pusat ini banyak curiga dengan segala pergerakan masyarakat di Aceh. Kenapa? Karena trauma. Nah sebetulnya kan yang trauma bukan hanya pemerintah pusat, justru orang Aceh yang trauma dengan DOM dulu saudara. Nah tapi saya lihat pemerintah di sana juga trauma. Bawaannya pokoknya kalau Aceh bergerak sedikit, wah mau merdeka nih. Nah Aceh teriak sedikit, wah mau merdeka nih. Itu namanya trauma saudara. Enggak boleh Aceh berkerumun, kumpul saudara, wah ini ada apa lagi nih. Nah makanya kemarin begitu dikibarkan bendera bulan bintang, kalang kabut di Jakarta saudara. Nah itu apa? Itu karena trauma, ada kecurigaan seolah-olah nih kenapa nih diinikan lagi, wah ini mau merdeka lagi nih, ini mau perang lagi nih. Nah sebetulnya nggak boleh begitu, jangan terlalu curiga. Kecurigaan trauma semacam itu mesti kita buang. Nah kita kan sudah ada perjanjian Helsinki yang orang Aceh sudah 20 tahun nunggu, belum semua butirnya dipenuhi saudara, bahkan hanya baru beberapa butirnya. Kalau anak muda kita tadi tanya soal kekayaan Aceh, padahal kalau perdamaian Helsinki itu betul-betul dilaksanakan, itu salah satu isinya di dalam saudara, 80% hasil tambang Aceh, 70 75 70% hasil bumi Aceh untuk Aceh, yang 30% itu untuk pusat, dikelola, dibagi ke berbagai daerah. Ini sebetulnya perjanjian udah bagus, cuman belum dilaksanakan sampai saat ini. Yang dilaksanakan masih terbalik. Bahkan yang dilaksanakan 80% buat di Jakarta, 20% buat Aceh. Nah sehingga pembangunan di Aceh tertunda-tunda, terlunta-lunta. Nah maka itu saya kemarin di Jakarta terus menyuarakan, makanya saya marah betul. Sebulan yang lalu saudara, begitu ada bencana di Aceh saudara, ada warga Aceh yang bawa bendera bulan bintang, ada yang bicara soal perjanjian Helsinki, ada anggota DPR RI saudara yang kurang ajar. Apa dia bilang? Sudahlah, orang Aceh nggak usah cerita Helsinki lagi, nggak usah cerita perdamaian Helsinki, itu udah selesai itu. Ngawur itu anggota DPR saudara, selesai dari mana? Jangan sembarangan dia kecilkan, ini perdamaian saudara. Negara wajib untuk mematuhi poin-poin yang ada di perdamaian, dan GAM juga wajib untuk memenuhi poin-poin yang ada dalam perdamaian. Ini perdamaian bukan main-main saudara. Artinya apa? Artinya GAM dengan pemerintah Indonesia duduk sederajat ketika itu saudara. Nah akhirnya sepakat damai, tidak ada lagi letusan senjata, sepakat hidup bersatu lagi saudara. Tapi ada poin-poin yang disepakati. Nah saya minta baik GAM
maupun Republik Indonesia, jangan ada yang mengingkari perjanjian. Betul? Saya mau tanya sekarang, wajib tidak memenuhi perjanjian? Wajib tidak? Ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah, saudara. Nah, soal bendera juga belum selesai. Ya, di dalam perjanjian Helsinki, saudara, ada ketentuan bahwa tiap daerah Aceh berhak untuk punya bendera daerah. Hanya saja, saudara, pemerintah Jakarta mau silakan bikin benderanya, tapi jangan bendera GAM. Itu yang jadi masalah. Jadi ini ada ego, saudara, yang belum bisa dijinakan, saudara. Takut kalau melihat bendera bulan bintang. Wah, ini mau angkat senjata lagi nih. Wah, ini mau perang lagi nih. Wah, ini tentara ada yang mati lagi nih. Nah, nggak bisa. Kalau selalu ketakutan begitu, bagaimana kita bisa damai sejati? Betul? Nah, jadi sekali lagi, saudara, hal-hal ini sebetulnya bisa diselesaikan. Makanya saya sudah sampaikan ke anggota Dewan di Jakarta, tolong selesaikan dong, penuhi dong butir-butir perjanjian Helsinki. Nggak bisa sekaligus satu-satu dipenuhi sampai semua dipenuhi. Ini sudah 20 tahun, saudara. Dari 2004 dulu sampai sekarang udah 2026 ini masuk. Udah 20 tahun lebih. Nah, karena itu saya tetap, saudara, ikut butir perjanjian tersebut. Saya cinta Indonesia, saya cinta Aceh, saya cinta semua. Saya tidak mau ada lagi di antara kedua belah pihak angkat senjata menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang di Jakarta sana, saudara, bisa kita dorong. Saya masih dorong terus supaya janganlah, udahlah Aceh ini jangan diganggu, jangan bikin gaduh. Aceh lagi tenang-tenang, 40 lah mau diambil. Nah, kemarin kan ribut tuh, ada 4 pulau tuh mau diambil. Betul? Aceh lagi tenang-tenang, 4 pulau mau diambil. Aceh lagi tenang-tenang, saudara, sebelum terjadi bencana, Muallim, saudara, marah besar. Muallim, gubernur Aceh, saudara. Apa beliau bilang? Hei, atuh perusahaan-perusahaan penambang ilegal, penambang liar, bawa eskavator, dia gunduli hutan Aceh. Itu nanti berbahaya buat Aceh. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam, harus keluar. Kalau tidak keluar, saya yang keluarkan. Luar biasa. Itu memang gubernur mesti begitu. Gubernur mesti berani, tegas, lindungi alamnya. Betul? Takbir. Itu beliau menyampaikan itu sebelum bencana, saudara. Karena memang yang namanya hutan digunduli, saudara, pasti akan mendatangkan bencana. Oh, orang Jakarta jawab, ya tapi kan ini hasil bumi mesti dinikmati. Ini kan yang namanya emas mesti dinikmati. Ini kan pemberian Allah. Masa kita nggak boleh gali emas? Masa nggak boleh gali nikel? Bukan nggak boleh, ada aturannya. Ada aturannya, ada regulasinya. Oh, mau tambang emas di daerah mana? Pelajari dulu. Membahayakan masyarakat atau tidak? Oh, ini membahayakan, nggak boleh. Oh, di sana nggak membahayakan, silakan. Nah, cara ngatur izinnya juga diatur, ada regulasinya, saudara. Jangan setiap orang dikasih izin, digunduli Aceh ini, diambil minyaknya, diambil emasnya, diambil nikelnya. Kan kurang ajar, saudara. Orang Acehnya sendiri masih banyak yang belum dapat kerjaan. Ternyata kekayaan Aceh udah diambil oleh orang-orang asing maupun oleh orang-orang yang luar dari Aceh. Betul? Insya Allah. Jadi sekali lagi saya berikan penghargaan, apresiasi, terima kasih kepada Muallim. Begitu juga kepada para bupati yang ada di Aceh, begitu juga wali kota semua, saudara. Bagaimana sebelum terjadinya daripada bencana, sebetulnya mereka udah protes ke pusat. Saya tahu Muallim udah protes, wali kota udah protes, saudara, sampai kejadian. Nah, sekarang saya lihat begitu kejadian, Muallim dengan para bupati turun ke bawah, saudara. Nggak tidur, itu mata sampai bengkak begitu, nggak tidur itu, saudara. Sampai lelahnya luar biasa. Pemimpin memang mesti begitu. Mesti begitu yang namanya pemimpin, saudara. Nah, jadi jangan pemimpin cuma terima gaji buta, uang banyak, dapat mobil dinas yang enak, tapi rakyat susah dan nggak turun. Itu bukan pemimpin. Nah, maka itu banggalah, bersyukur Anda punya Muallim di sini, Anda punya bupati-bupati yang lain. Saya minta jaga kekompakan, jaga persatuan, jaga Aceh, dan mari kita berusaha secara baik-baik bagaimana perjanjian Helsinki bisa dipenuhi tanpa pertumpahan darah. Setuju? Amin. Sallu ala Nabi.